Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas pemeriksaan kimia klinik ya, yaitu pemeriksaan kadar total protein dalam darah metode Biuret ya di channel ATLM Indonesia. Materi praktikum kimia darah ya, teori, praktikum untuk diploma 3, diploma 4 teknologi laboratorium medik. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Pertama yaitu protein tersusun dari asam-asam amino dengan ikatan peptida. Ini teori dasarnya dulu ya. Kemudian asam amino masuk ke tubuh melalui sumber makanan, yaitu prosesnya dengan pencernaan di saluran cerna dulu, nanti diabsorpsi oleh darah melalui usus. Hati tempat sintesis 90% seluruh protein dan 100% albumin darah. Jadi sisanya nanti di luar dari hati, misalnya di res ya. Nah, kemudian protein itu pada prinsipnya terdiri atas protein plasma, protein jaringan, dan hemoglobin. Nah, yang kita ukur nanti adalah protein plasma. Nah, sementara protein plasma itu adalah albumin, globulin, dan fibrinogen. Lalu total protein dalam serum terdiri dari albumin dan globulin. Jadi di kimia klinik nanti pengukuran total protein, maksud total protein adalah albumin dan globulin tanpa fibrinogen. Lalu tugas pokok protein plasma adalah mengikat air dan fungsi transport, buffer, dan koloid pelindung. Mengandung antibodi dan faktor-faktor pembekuan darah. Ini tugas pokok protein plasma ya pada tubuh. Kita pindah. Batas rujukan protein total dalam serum itu 6,2 sampai 8,0 gram per dl. Ini ya, tak termasuk di sini fibrinogen dalam protein plasma karena tidak terukur fibrinogennya. Penetapan protein serum dengan mengukur total protein metode Biuret. Lalu jika konstriksi vena berlangsung lama, konstriksi mengerut ya, dan di pertengahan sementara darah berkumpul, ini misalnya pada saat dibendung ya, terlalu lama dibendung misalnya dan tourniquet. Maka kemudian konsentrasi protein plasma dan yang diikat protein, terutama kalsium, bisa meningkat 10-15% karena kehilangan air dari plasma vena. Jadi naik ya, terbendung. Yang kedua, selanjutnya yang keempat maksudnya. Berbaring lama bisa merendahkan konsentrasi protein plasma sekitar 10% karena redistribusi air di dalam tubuh. Jadi baiknya pasien jangan terlalu lama berbaring untuk pemeriksaan total protein ini, bisa rendah palsu. Kita pindah. Diet protein orang dewasa kira-kira 1 gram per kilogram berat badan per hari. Protein memberikan kurang lebih 10% dari keperluan energi tubuh. 4 kilokalori per gram. Nah, untuk anak-anak dan ibu hamil, kebutuhan protein lebih tinggi karena penting bagi pertumbuhan. Dengan diet kurang lebih 2-3 gram per kilogram. Jadi 2 kali lipat ya, sampai 3 kali lipat berat badan kan per hari. Protein dalam makanan harus banyak mengandung asam amino esensial yang tidak dapat disintesa oleh tubuh. Jadi asam amino itu ada 2 golongan nanti ya. Ada yang esensial, tidak dapat disintesis oleh tubuh. Sementara yang non esensial itu dapat disintesis oleh tubuh. Jadi di sini penting ya, untuk anak-anak dan ibu hamil itu keperluan proteinnya 2-3 kali lipat dari umumnya ya orang-orang dewasa.
Kemudian kebanyakan protein hewani, daging, susu, telur contohnya, banyak mengandung asam amino esensial sehingga sangat disarankan mengkonsumsi protein hewani dari 3 produk tadi contohnya daging, susu, telur. Sedangkan protein nabati itu tumbuhan, sayur, tidak ada kandungannya untuk asam amino esensial. Nah, kita pindah ke kegunaan protein plasma. Pertama, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Komponen yang berperan penting adalah albumin di sini ya, karena di sini mempertahankan tekanan koloid osmotik. Nah, mengenai teori atau apa namanya sistem tekanan koloid osmotik, keseimbangan cairan bisa teman-teman mencarinya di video yang lain. Kemudian yang kedua, merupakan sistem buffer dalam darah melalui mekanisme kompensasi. Jadi protein ini mampu melakukan sebagai buffer ya, mencegah terjadinya asidosis atau alkalosis di dalam sirkulasi. Termasuk nanti di sini protein yang ada dalam hemoglobin juga ya bisa menggunakan sebagai sistem buffer. Kemudian yang nomor 3 merupakan cadangan dari protein jaringan. Keempat, merupakan alat transport dari zat-zat yang tidak larut dalam plasma. Misalnya di sini bilirubin. Nah, bilirubin kan menjadi bilirubin unconjugate nanti akan diikat oleh protein ya, steroid, kemudian besi dalam bentuk nanti ferritin ya, lipid, ya kan ini lipid dalam bentuk lipoprotein serta obat-obat dan lain-lainnya. Kemudian nomor 5, mengatur aktivitas dalam sel melalui enzim-enzim. Jadi dalam tubuh kita ini sangat efisien penggunaan sistem metabolisme dengan bantuan enzim. Jadi reaksinya dalam bentuk reaksi enzimatik. Keenam, mengatur atau menyusun zat-zat yang perlu untuk pertahanan tubuh seperti imunoglobulin. Imunoglobulin ini dikenal sebagai antibodi ya yang dibentuk oleh tubuh karena pertahanan terhadap mikroba atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kita pindah masuk ke jenis protein plasma. Pertama yaitu albumin dan globulin. Jadi albumin dan globulin inilah yang paling dominan di dalam tubuh ya. Yang kedua adalah globulin. Nah, globulin ini macam-macam fraksinya. Ada alfa 1 globulin, alfa 2 globulin, beta globulin, dan terakhir gamma globulin. Ya kan? Nah, gamma globulin terbagi lagi. Yang umum yang kita lihat adalah imunoglobulin alfa, delta, mu, gamma, epsilon. IgA, IgD, IgM, IgG, dan IgE. Di sini yang dominan nanti ya IgG dan IgM. Di yang lain tidak banyak. Kemudian yang terakhir adalah fibrinogen. Walaupun di sini fibrinogen bersama-sama dengan protrombin nanti ya sebagai protein plasma. Nah, lalu kita pindah ke defisiensi protein. Defisiensi protein itu dapat terjadi hal-hal yang mungkin terjadi yaitu pertama mudah lelah dan iritabilitas meningkat sebelum terjadi gejala defisiensi protein yang berat. Yang kedua, pada anak-anak akan terjadi retardasi pertumbuhan, artinya terjadi penghambatan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, pada semua usia menyebabkan apati, atrofi otot-otot, penurunan berat badan, kemudian yang bisa ditutupi dengan retensi air. Yaitu tadi apa? Edema, berat badan turun tapi seolah-olah tidak turun karena ada edema, yaitu tertimbunnya cairan di jaringan. Yang keempat yaitu penyembuhan luka jelek dan konvalesen lambat setelah sakit berat. Ini karena salah satunya sumber proteinnya tidak mencukupi untuk proses penyembuhan luka dan penyembuhan sakit.
Nomor 5, sering anemia hipokromi karena kelemahan sintesa hemoglobin. Kita tahu hemoglobin, hem dan globin itu bahan bakunya berasal dari protein. Kemudian nomor 6, terjadi retensi air sehingga mengakibatkan udema. Nah, ini sudah tadi kan yang retensi air. Lalu ketujuh, konsentrasi prealbumin plasma berkurang, itu dapat terjadi malnutrisi protein. 8, pada anak-anak mudah terjadi kwashiorkor, defisiensi protein dengan edema, perubahan kulit dan rambut. Nanti juga dapat terjadi marasmus. Jadi kwashiorkor dan marasmus ini dua-duanya adalah akibat defisiensi protein pada anak dan bayi. Kita pindah masuk ke pemeriksaannya ya. Wah, ini kurang tepat ini defisiensi protein. Pemeriksaan menggunakan metode Biuret. Lazim digunakan untuk pemeriksaan laboratorium atas reaksi warna antara reagen tembaga alkali Cu2+ dan ikatan peptida CONH. Jadi di bagian aminonya ya. Nah, lalu lanjut. Pengukuran total protein menggambarkan status nutrisi, penyakit ginjal, penyakit hati, dan banyak kondisi lainnya. Jika total protein abnormal, tes harus dilanjutkan untuk identifikasi fraksi protein mana yang abnormal, sehingga diagnosis spesifik dapat ditegakkan. Ini salah satunya nanti dengan bantuan elektroforesis protein, melihat fraksi-fraksi mana yang bermasalah naik turunnya. Nah, lanjut. Beberapa ahli laboratorium melaporkan bahwa perbandingan jumlah albumin dan globulin, nah ini rasionya nanti ya, diistilahkan dengan rasio Ag, albumin globulin, A_G. Biasanya albumin lebih sedikit daripada globulin, normalnya rasio Ag di bawah 1. Ini menurut ini ya. Nah, oke, lanjut lagi kita ke pengukurannya tadi, sekarang ke cara pengukurannya. Ini metodenya kolorimetrik. Jadi berdasarkan atas pengukuran warna yang terjadi dengan reagen Biuret secara endpoint, titik akhir pengukuran atau warna akhir yang diukur. Nah, prinsipnya ini adalah sebagai berikut. Ion Cu2+ bereaksi dengan protein dalam suasana alkali membentuk kompleks berwarna ungu. Warna yang terjadi diukur pada potensimeter panjang gelombang 546 nanometer. Nah, untuk reaksinya, protein tambah Cu2+ dalam suasana alkali terbentuk kompleks berwarna ungu. Sementara untuk alatnya, kita perlu adalah mikropipet 20 mikroliter, mikropipet 1000 mikroliter, kupet bersih, pipet volume, tip kuning, tip biru, water bath, fotometer, panjang gelombang 546 nanometer. Ini ada perselisihan antara kit reagen tertentu yang menuliskan 578 nanometer dan 546 nanometer. Jadi nanti sesuaikan dengan kit reagennya ya. Jadi sini tidak mutlak di 546 atau 578, tergantung nanti kit reagennya. Nah, kit reagennya ini kita lihat di sini adalah kit reagen total protein itu Biuret metodenya, isinya Cu2 asetat 6 mmol per liter, kalium iodida 12 mmol per liter, NaOH 1,15 mmol per liter, dan deterjen sebagai pemacu atau menstabilkan reaksi. Sementara untuk larutan standar protein itu 8,0 gram per dl, dan kita harus menggunakan juga kontrol dan aquabides bila diperlukan ya. Oke. Kemudian bahan pemeriksaan serum adalah yang mutlak digunakan. Nah, disimpan suhu 20-25 derajat Celcius, stabil selama 6 hari, 2-8 derajat Celcius, stabil selama 4 minggu. Suhu minus 10 derajat Celcius, stabil selama 1 tahun. Lanjut kita ke pemeriksaannya. Nah, cara pemeriksaan bagaimana?
Nah, siapkan kuvet 4 buah atau tabung reaksi kecil. Nah, kan? Kemudian diberi label belangko standar kontrol sampel. Nah, untuk standar 20 mikroliter, kontrol 20 mikroliter, serum 20 mikroliter. Reagennya masing-masing 1000 mikroliter dimasukkan ke belangko standar kontrol dan sampel. Nah, jadi apabila ingin setengah resep bisa dengan cara mengurangi 10 mikroliter dengan 1500 mikroliter. Asalkan kuvet atau volume pengukuran fotometernya itu mampu mengukur di bawah 1000 ya, misalnya 500 atau 300 mikroliter. Nah, lalu prosedurnya apa? Homogenkan masing-masing inkubasi selama 10 menit suhu ruang 2 sampai 25 derajat Celcius. Jadi di sini idealnya dia menggunakan suhu ruang ya untuk inkubasi tanpa menggunakan water bath atau inkubator 37 derajat Celcius ya. Jadi di sini idealnya seperti ini, mungkin tapi beda-beda kit nanti akan berbeda juga. Mungkin nanti kalau suhunya 37 derajat Celcius 5 menit, saya tidak tahu juga tergantung kitnya ya. Lalu diukur absorben standar, kontrol dan sampel terhadap belangko reagen pada panjang gelombang 546 nanometer. Nah, ini kira-kira seperti ini warnanya ya, tapi tidak seperti ini kayaknya warnanya agak biru keunguan ya, tidak biru muda seperti ini. Untuk rumus perhitungan, total protein sama dengan absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar 8 gram per dl sama dengan titik-titik gram per dl. Lalu kita contohkan di sini adalah contoh perhitungan. Nah, contoh perhitungan di sini absorben belangko 0,023, absorben standar 0,444, absorben standar sampel 0,395. Sementara konsentrasi standar total protein itu ada 8 gram per dl. Nah, kita lihat di sini dengan cara mencari faktor dulu ya. Konsentrasi standar yang 8 gram per dl dibagi absorben standar dikurangi absorben belangko. Di sini 8 dibagi 0,444 dikurangi 0,023. Lalu keluarnya 19,00. Nah, nanti faktor ini bisa dimasukkan ke dalam program alat berdasarkan faktor ya untuk pengukuran total protein metode Biuret untuk kit reagen ini. Nanti kit reagen yang lain bisa membuatnya lagi dengan menghitung atau mencari faktor. Jadi setiap pengukuran maka nanti kadar total protein sama dengan absorben sampel kali faktor. Sementara yang reguler total protein untuk secara umum yaitu absorben sampel dikurang belangko dibagi absorben standar dikurang belangko dikali konsentrasi standar 8,0 gram per dl. Nah, di sini contohnya 0,395 dikurangi 0,023 per 0,444 dikurangi 0,023 dikali 8,0 gram per dl. Dapatnya kadarnya 7,06 gram per dl. Nanti dicocokkan dengan nilai normal atau nilai rujukan untuk kadarnya ini. Apakah memang di luar dari nilai rujukan atau di dalam rentangnya. Nah, kita lanjut ke linearitas pengukuran ya. Kadar total protein dalam serum dideteksi yaitu rentangnya 0,2 sampai dengan 12 gram per dl. Apabila di luar dari itu misalnya tinggi, maka kadar di atas 12 gram per dl itu dilakukan pengenceran 1+1 sehingga dihitung 2 kali nanti ya. Dengan NaCl 0,9% atau Aquades dan hasil dikalikan 2. Sementara nilai kritis untuk laboratorium bisa cantumkan kurang dari 3,0 gram per dl itu hipoproteinemia. Kemudian lebih dari 15 gram per dl adalah hiperproteinemia. Jadi hipoproteinemia berat dan hiperproteinemia. Ini penting ya untuk nilai kritis nanti di laboratorium.
Nah, untuk, serum kontrol itu gunakan serum kontrol normal dan serum kontrol tinggi yang patologis. Jadi kalau serum kontrol yang tutup warna hijau yang normal dan serum kontrol yang tutup warna merah. Penting ya. Lalu kita masuk ke interferensi. Interferensi hampir sama dengan yang lain, yaitu hemoglobin 2 gram per dl, bilirubin 2,5 miligram per dl, dan lipemia mempengaruhi hasil. Sementara obat-obatan dan substansi lainnya juga dapat mempengaruhi hasil. Oleh sebab itu, penting ya untuk pengukuran total protein ini hindari penggunaan obat-obatan dan substansi lain, dan hindari hemolisis dan lipemia serta ikterus. Lalu lanjut kita masuk ke nilai rujukan. Nah, ini adalah tabel nilai rujukan metode Biuret. Jadi di sini ada usia dan jenis kelamin, satuan konvensional gram per dl, faktor konversi, satuan internasional gram per liter. Jadi Indonesia masih menggunakan satuan konvensional, yaitu yang satuan yang di tengah ya. Nah, itu untuk bayi untuk prematur itu 3,6 sampai dengan 6,0. Ya kan? Bayi baru lahir 4,6 sampai dengan 7,0, 1 minggu 4,4 sampai dengan 7,6, 7 bulan sampai 1 tahun 5,1 sampai dengan 7,3, 1 sampai 2 tahun 5,6 sampai dengan 7,5. Kemudian di atas 3 tahun 6,0 sampai dengan 8,0. Dewasa sehat 6,4 sampai dengan 8,3. Dewasa dirawat ini adalah 6,0 sampai dengan 7,8. Dan dewasa lebih dari 60 tahun 5,8 sampai dengan 7,6. Jadi tinggal dikonversi dikalikan 10. Maka hasilnya nanti akan berubah ya ke satuan internasional. Nah, di sini juga untuk lebih dalam mengenai teori-teori atau hal-hal terkait dengan total protein ya kan yang kita ukur, maka teman-teman cari definisi dan artinya dari hal-hal berikut ini. Pertama itu protein, albumin, globulin, fibrinogen, protrombin, gamma globulin, beta globulin, alfa globulin, hipoproteinemia, proteinuria, kemudian ikatan peptida, polipeptida, dipeptida, asam amino, denaturasi, elektroforesis protein, malnutrisi, sindrom nefrotik, dan kejeldal. Ini adalah istilah-istilah yang banyak digunakan di kimia klinik total protein ya dalam hal pengukuran total protein. Jadi cari definisinya dan artinya baik di kamus kedokteran atau di hal yang lain misalnya dengan searching di Google atau juga misalnya bisa mencari di literatur lain. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Yang halaman terakhir yaitu sumber kesalahan dalam hal pengukuran total protein. Pertama, bahan pemeriksaannya yaitu hemolisis. Jadi adanya hemolisis ini mengganggu karena di hemolisis itu kan keluarnya hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein. Jadi di sini dua sisi ya. Kemungkinan bereaksi dengan tembaga membentuk warna ungu, ya kan, biru ungu. Yang kedua, dengan warna merah dia akan menaikkan absorben. Jadi dua hal langsung berpengaruh di hemolisis. Kemudian yang kedua, pemasangan tourniquet terlalu lama menyebabkan hemokonsentrasi bila lebih dari 1 menit pemasangannya. Oleh sebab itu, tourniquetnya dipasang kemudian segera dilakukan pengambilan darah. Karena kalau terlalu lama terkonsentrasi nanti protein yang ada misalnya melalui plasmanya yang terbendung. Kemudian yang ketiga, penggunaan panjang gelombang potentiometer tidak sesuai. Di sini ada dua hal yaitu 546 nanometer atau 578 nanometer. Jadi silakan merujuk ke belangko brosurnya ya. Di brosur kitnya itu ada tertulis 578 atau 546. Jadi ada beberapa yang menggunakan 578, ada yang menggunakan 546 nanometer. Jadi disesuaikan ya, kalau memang ganti kit reagen, ganti juga panjang gelombangnya kalau memang berbeda.
Kemudian yang keempat, volume reagen dan bahan yang tidak sesuai. Jadi pengambilan pemipetannya ini tidak sesuai karena mikropipetnya tidak dikalibrasi atau teknik pemipetannya yang kurang tepat. Ya berbeda lah kalau pemipetannya yang orang awam dengan orang yang profesional, yang ahli, yang rutin tiap hari itu berbeda. Kemudian orang yang baru bekerja dengan orang yang sudah lama bekerja pun dengan sama-sama sebagai ATLM juga berbeda ya cara memipetnya. Ini seperti itu. Kemudian lagi pemipetan secara manual itu berbeda nanti dengan pemipetan menggunakan alat otomatis. Jadi di sini sangat berpengaruh ya volumenya ya. Oke. Kemudian kita pindah lagi masa inkubasi yang tidak tepat. Rata-rata inkubasi untuk kimia klinik ini adalah sekitar 10 menit. Dipercepat dengan menaikkan suhu bila reaksinya enzimatik, yaitu 5 menit 37 derajat Celcius. Jadi ini harus tepat, jangan lupa menggunakan timer. Dengan timer kita bisa memperkirakan waktu inkubasinya tepat karena timer akan berbunyi. Dan paling baik adalah menggunakan timer digital karena tepat ketimbang timer yang manual, yang biasa. Lalu lanjut kita pindah ke nomor 6, regensia kadaluarsa. Jadi jangan gunakan regensia yang kadaluarsa yang sudah lewat dari masa expired date-nya atau juga regensia yang kena sinar matahari langsung sehingga terjadi pemucatan warna, rusak karena fotooksidasi atau juga regensia yang terkontaminasi. Oke, itu saja teman-teman materi kita tentang pemeriksaan kimia klinik secara teori ya. Untuk prakteknya nanti kita siapkan video tentang cara pemeriksaan total protein kimia klinik metode Biuret ya. Oke, semoga memberi manfaat materi kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.